Assalamualaikum, hai anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar daring dari rumah. Hari ini Miss Alka ingin menjelaskan materi IPA tentang konduktor dan isolator. Tapi sebelum kita mulai belajar, tolong siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa membaca doa. Mari kita simak penjelasan mengenai konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor atau penghantar. Contohnya ada tembaga, aluminium, logam, dan besi. Benda-benda yang tidak mudah menghantarkan panas disebut dengan benda isolator atau penghambat. Contohnya kayu, kain, dan karet. Sifat bahan penghantar panas. Ada yang namanya konduktor, ada juga isolator. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, di antara konduktor dan isolator ini ada yang namanya semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Konduktor terbuat dari bahan logam, contohnya besi, emas, aluminium, tembaga, timah, platinum, dan baja. Sedangkan konduktor yang paling baik adalah emas. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa diantaranya digunakan pada peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Contohnya, wajan, panci, spatula, dan masih banyak alat-alat yang lainnya. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, karet, plastik, kain, kertas, ban, benang, dan udara. Karena isolator ini tidak dapat menghantarkan panas, jadi isolator berfungsi untuk mencegah panas dari sumber panas, menghindari sengatan listrik, menghindari arus pendek, dan menghindari bahaya kebakaran. Penggunaan bahan-bahan isolator ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Contohnya, tempat nasi dan sendok nasi yang terbuat dari kayu, sarung tangan yang terbuat dari kain wol atau benang wol, dan juga selimut yang terbuat dari kain. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Semikonduktor merupakan materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Contohnya, silikon dan germanium. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain. Jadi, bahan semikonduktor bisa menjadi konduktor ataupun isolator bila diberi atau melewati arus dengan besaran tertentu. Contoh penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Selimut, jaket, dan sarung tangan wol. Perhatikan cara kerja benda-benda ini. Selimut, jaket, dan sarung tangan memerangkap udara agar badan tetap terasa hangat dan tidak kedinginan. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badan akan terasa hangat. Panci merupakan peralatan dapur yang terbuat dari logam atau aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Coba perhatikan pada gambar panci ini. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada juga yang berfungsi sebagai isolator. Pada bagian panci ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai konduktor agar dapat menghantarkan panas dari api kompor sehingga bahan-bahan masakan yang ada di dalamnya menjadi matang. Kemudian pada pegangan panci ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator. Isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan sehingga tangan kita ketika memegang panci tidak merasa panas.
Dan tutup panci juga terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator. Fungsinya sama, agar ketika kita memegang panci, tangan kita tidak terasa panas. Setrika listrik. Sumber panas setrika listrik berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika terbuat dari bahan logam, sedangkan pada pegangan terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator. Nah, perhatikan pada gambar setrika ini. Pada bagian ini terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai konduktor, dan pada pegangan terbuat dari bahan yang berfungsi sebagai isolator, agar saat kita memegang setrika tangan kita tidak terasa panas. Mesin mobil dan motor. Pada mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik, sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Fungsinya untuk menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula, agar air panas tetap panas dan air dingin tetap dingin. Coba perhatikan pada gambar termos. Tutup sumbat termos fungsinya untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Dinding dalam kaca untuk mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak diserap oleh dinding. Dinding luar kaca untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Ruang hampa udara untuk membatasi kemungkinan panas hilang dari dalam atau masuk ke dalam termos dengan konveksi. Dinding pelindung kaca sebagai isolator antara tabung kaca dengan udara sekitar. Sedangkan karet penahan kaca untuk menjaga posisi botol kaca tetap pada tempatnya. Sampai di sini dulu untuk pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.